Halo, selamat datang di channel ini. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Dia seorang MC, penyiar radio, pengisi suara, dan pengajar juga. The one and only, Ko Jimmy. Halo, Ko. Hai, Hai. Rudi. Gimana kabar, Ko? Ya, kabar baik, sehat, puji Baik, Tuhan. sehat. Gimana? Kabar baik juga ya? Baik-baik, Ko. Ko, dari banyak profesi ini, kalau boleh tahu, profesi mana dulu yang ditekuni, Ko? Profesi mana yang ditekuni Hmm, itu justru MC, Master of MC. Ceremony atau pemandu acara. Itu yang Oh, awalnya. eh, sejak kapan itu, Ko? Bisa diceritakan kok akhirnya bisa masuk di dunia MC ini, Ko? Nah, aku nggak pernah punya mimpi jadi MC ya. Jadi Oke. mimpiku malah jadi penyiar radio. Tahun Oh, 92 itu aku pingin jadi penyiar radio karena di tahun-tahun sebelumnya, tahun 88 sampai 91, 92 itu aku dengerin radio kayak gitu ya. Seneng banget dengerin radio itu kan hmm, menyenangkan. Zaman hmm, dulu ada banyak radio-radio di Surabaya juga yang bagus-bagus kayak gitu. Terus niruin penyiarnya itu kayak apa. Ketika tahun 92 aku pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja itu masih belum punya teman gitu. Aku SMA di sana belum punya teman. Temanku ya cuma radio. hmm. Jadi kalau Oke, oke. pagi hari itu dibangunin sama radio karena semalamnya nggak dimatiin radionya, terus berangkat sekolah, pulang sekolah dengerin radio lagi, ngerjain PR dan sebagainya, makan sampai tidur ya bareng radio tadi. Akhirnya ya itu, ingin banget jadi penyiar radio karena oh asik ya, jadi penyiar radio itu ngomong harus kelihatan. Karena jujur aku dulu minder loh ya, aku Hmm, tidak percaya diri. Kalau ngomong seperti ini, waduh ini malapetaka buat aku mungkin. Akhirnya ya udah, pengennya jadi penyiar radio yang nggak kelihatan, yang hanya di belakang layar istilahnya kan, seperti itu. Itu tahun 92. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sering main ke radio, ya, telepon-telepon di radio, kayak gitu. Terus hmm. niruin suara penyiar tuh kayak apa, bahkan niruin siaran tuh kayak apa, itu aku lakukan semuanya. Karena pingin banget. Sampai ikut-ikut acara-acara misalnya apa, audisi penyiar juga pernah. Tahun Jadi, 94, ya, tahun 94 aku itu diminta sama temanku untuk jadi MC di acaranya. Temanku sekolah itu pengen aku hmm, jadi MC. Aku bilang, nggak pernah lo jadi MC. Nggak hmm. apa-apa. Akhirnya aku MC. Pertama kalinya aku MC, ya di acaranya temanku itu. Ini acara Jadi apa, Ko? Ulang tahun atau apa gitu? acaranya itu pentahbisan apa sih aku lupa. Jadi pentahbisan. Oke. Jadi dia ini anaknya pendeta dan dia Hmm. itu habis kayak katekisasi atau apa aku lupa, sorry. Ya, Namanya ya. apa seperti itu. Jadi dia pengen aku sebagai MC di acaranya. Udah, berjalan. Hmm. Masih belepotan, hancur iya pasti. Tapi oke, ya sudah, jalan aja. Tahun 95 tiba-tiba di gerejaku di Jogja sana aku diminta untuk jadi MC acara tahun baru, malam tahun baru. Itu pun, waduh, dak-dikduk ya. Hmm. Akhirnya ya sudahlah, pokoknya jalan aja, semuanya akhirnya berjalan dengan baik. Yang lain teman-teman bilang, wah asik loh, ini lucu. Ya, oke. Terus berjalan, tahun 96, 97 mulai teman-teman kasih kepercayaan untuk MC di acaranya. Ya, terus mulai untuk ngambil job. Tahun 98 itu aku masih ingat, aku pernah dapat, 97 itu aku dapat Rp20.000 untuk Wow. MC Oke. acara kakaknya temanku merit, ya Hmm. Rp20.000. Terus jalan terus, akhirnya dapat ya 100.000. Pernah seminggu itu nge-MC sama teman-teman acara center class di mall, Hmm. itu dapat 130.000 kalau nggak salah. Terus MC Oke. fashion show dapat 50.000. Terus jalan ya. Akhirnya dari yang dulunya sama teman-teman MC di acara wedding, acara ulang tahun itu ucapan terima kasih, akhirnya itu 20.000, 50.000, 100.000, terus jalan. Tahun 98 aku memberanikan diri untuk benar-benar terjun sebagai MC profesional.
yang benar-benar ada tarifnya. Oke. Seperti itu. Itu jalannya baru di situ dulu. Jadi MC-nya ya itu. Kalau tanyanya awalnya gimana, tahun 98 aku benar-benar memproklamirkan diri untuk jadi MC profesional gitu. Tapi justru malah awalnya dari Jogja ya, di Jogja ya kok. Aku orang Surabaya, tahun 92 aku pindah ke Jogja untuk sekolah SMA di sana. Sampai kuliah tahun 2002 aku balik ke sini dan akhirnya jadi penyiar radio di Radio Sangkala. Kok kalau apa namanya ada tadi ya, ada penyiar radio, ada apa MC kayak gitu, pengajar juga. Pengajar apa ini kok? Pengajar untuk public speaking, lalu untuk MC juga radio juga. Oh, jadi ngajarin orang untuk jadi penyiar radio, ngajarin orang jadi MC juga. Betul. Nah, aku juga pernah diminta untuk ngajar radio di UK Petra. Jadi waktu itu mereka masih punya di ilmu komunikasinya masih punya program studi untuk radio. Jadi aku pernah ngajar sekitar 4 semester untuk ngajarin mereka siaran radio, bikin produksi radio seperti apa, kayak gitu. Itu tahun berapa itu, Ko? Tahun 2015, 2016, ingatku. Oke, jadi banyak ngajarin mulai dari nol gitu ya, sampai jadi jalan benar-benar jadi radio. Ya, itu ngajar di UK Petra ya, jadi mahasiswa-mahasiswanya mereka belajar tentang radio itu seperti apa dan mereka belajar jadi penyiar radio. Ada yang sekarang jadi penyiar radio, ada yang enggak, ya mereka kemarin itu hanya mengambil itu sebagai program studinya aja seperti itu. Tapi aku juga pernah untuk ngajarin salah satu radio streaming ya, waktu itu ada tahun 2015-an itu ada radio streaming namanya Radio 1 Indonesia Baru. Sekarang udah nggak ada sih. Tapi waktu itu aku diminta untuk jadi konsultannya. Jadi benar-benar membantu mereka dari nol. Benar-benar mereka yang nggak ngerti siaran seperti apa, dunia radio itu kayak apa. Aku harus ngajarin, harus benar-benar mendidik mereka dari awal sampai mereka bisa siaran. Aku temenin mereka untuk mereka bisa siaran. Seperti itu. Oke. Jadi Coach Jimmy ini sudah banyak ngajar orang-orang untuk ya istilahnya voice talent ya, kayak gitu ya kok. Iya, kalau untuk voice over talent itu aku itu pengisi suara sih ya, pengisi suara ya. Itu juga ngajarin. Tapi kalau bicara tentang yang tadi radio, ya boleh dikatakan voice talent juga ya, voice talent. Jadi ya memang di sana. Untuk bisa melatih mereka kayak gitu. Dari sejauh ini ada pengalaman menarik nggak Bu untuk waktu ngajarin murid-muridnya ini, ada pengalaman unik apa ini Bu? Pengalaman unik ya. Sebetulnya pasti banyak ya, tapi harus ingat-ingat dulu soalnya yang mana yang menarik. Jadi ya ada yang mereka diajarin beberapa kali begitu masih belum terlalu bisa. Mereka sendiri juga kadang-kadang jadinya frustasi gitu kan. Ya kok nggak bisa ya gitu ya. Jadi mereka aduh kok saya ini kayak gini ya gitu. Jadi tapi itu merupakan sebuah tantangan kan akhirnya buat teman-teman untuk mereka bisa melatih vokal yang baik itu seperti apa, siaran yang baik itu kayak apa. Ya, jadi banyak sih kalau bicara tentang ketika ngajarin orang ya, kadang-kadang mereka masih belepotan gitu, ngomongnya itu belepotan ya itu. Tapi itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Aku sendiri juga menyenangkan karena akhirnya bisa membuat mereka memiliki suara yang ya terbentuk. Karena gini, banyak orang yang berpikir jadi penyiar radio atau public speaker itu harus mengubah suara. Enggak, kita harus mengolah suara. Nah ini yang aku selalu ajarkan ke teman-teman juga. Kadang-kadang mereka berpikir bahwa dirubah-rubah suaranya
oh apakah seperti ini Pak? Heeh. Enggak kayak gitu. Ya, kita belajar untuk bisa dengan olah vokal yang baik, yang suara diafragma. Akhirnya vokalnya jadi bulat ketika kita ngomong, Oh, kayak gitu. Ya, aku pernah ini ngajarin mereka kayak suara begitu, niruin kayak ini loh. Yang ini sebenarnya hari ini kita oh, akan belajar tentang kata ya, ya, komunikasi. Nah, itu ya. mereka pada teriak, wah itu suaranya Bapak ya? Bukan, saya cuma kasih contoh. Yang namanya voice over itu seperti itu. Mereka itu anak-anak SMA. Aku pernah ngajar Hmm, communication skill di IPH, di oke, IPH IS ya. ya. Waktu itu ngajar mereka tentang communication skill ya. Ya itu ngajarin mereka juga bagaimana untuk siaran, bagaimana mereka jadi voice over talent, seperti itu. Hmm. Kok kalau dengan sebanyak profesi kayak gitu, menurut saya banyak itu ya. Koko gimana cara atur waktunya? Teratur waktunya Iya, masih aman sih itu. masih aman ya. Kalau menurut aku masih aman, jadi nggak ada masalah. Makanya aku sendiri juga bisa atur sendiri. Kan mungkin Mhm, ada beberapa teman yang butuh manajer. Kalau aku masih aman, masih bisa aku atur dengan baik. Ya, mhm, jadi oh ini misalnya MC kapan, siaran hari apa aja. Jadi harus benar-benar terjadwal, harus benar-benar ngerti. Oh ini. Jadi ya puji Tuhan selama belasan tahun ini MC juga puji Tuhan tidak ada yang miss gitu ya. Tidak ada ya, yang kelupaan gitu. Karena ada beberapa cerita teman-teman yang cerita kalau mereka ada yang ditelepon, ternyata mereka masih ngapain, tapi acara lagi berlangsung gitu. Aku pernah sih itu. Aku pernah satu kali aku ditelepon lagi ada di pusat perbelanjaan jalan-jalan ya itu jam 5:30 hari Sabtu ya. Hari Sabtu kan hari mencangkulnya untuk para MC ya gitu ya Sabtu Minggu. ya, Nah, hari itu aku jalan-jalan karena memang tidak ada yang aku kerjakan atau job nggak ada MC. job. Jalan tiba-tiba ditelepon. Halo kok, lagi di mana? Gitu. Hah? Lagi di sini aku bilang gitu. Loh, kok belum datang? Di mana? Dia nyebutin sebuah tempat yang Oke, masih dekat sama pusat perbelanjaan itu. heeh, Iya kok, ini ditunggu. Hah? Oke oke, sebentar ya. Aku udah mikir sebentar, sambil mikir. Waduh, ini nggak bawa sepatu, nggak bawa jas, ya. Terus celananya celana jeans, nggak mungkin kan? mmm, Pikiranku gini, waduh ini beli barang baru semua ini ya, tiba-tiba heeh, dengan ekspres langsung harus pergi. Terus aku ngomong gini, oke sebentar ya, dia bilang ini, halo, ini kok ini kan, dia nyebutin namanya heeh. hurufnya juga J, tapi bukan J mana, Oke. ya. Bukan, aku langsung bilang begitu, bukan. Terus dia bilang, oh mamaku. Itu udah deg-degan itu. Makanya aku bersyukur ya puji Tuhan, sampai saat ini kalau bicara tentang mengatur waktunya, ya puji Tuhan masih bisa. Jadi harus benar-benar dijadwal dengan baik. Ingat, oh ini aku Ya, misalnya harus meeting atau mhm, harus siaran. ya, ya, Kalaupun aku tidak bisa meeting, aku minta tolong IO-nya gitu untuk ah, gantiin bisa nggak kayak gitu. Jadi benar-benar diatur sedemikian rupa. Puji mmm, Tuhan masih bisa ya, puji Tuhan masih bisa. itu, Nggak yang padat-padat banget sih. eee, itu pengalaman menarik kok ya, dan menegangkan ya. Sangat. Oh banyak sih kalau pengalaman menegangkan apalagi berkaitan dengan MC Oh banyak iya? tiba-tiba pernah Heeh, ditelepon dibilang halo kok ya kok bisa MC tunangannya kakakku oh ya heeh. bisa kapan ya ini kok 2 jam lagi nah itu pernah 2 jam lagi pernah Itu, terus tiba-tiba berapa tahun kemudian mmm, ditelepon lagi mmm, ya kok lagi habis dari gereja itu di sebuah pusat perbelanjaan juga masih lagi kongko-kongko sama kakakku ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi gitu tiba-tiba ditelepon kok bisa MC nggak iya kapan sekarang kok ini acaranya sedang berlangsung itu ah, pusat perbelanjaannya sama tempat acara venue-nya itu nggak seberapa jauh sih nggak seberapa jauh paling 5 menit sampai gitu loh ah, tapi aku keadaannya pakai celana jeans kemeja tapi kemeja santai casual begitu heeh, terus sepatu pakai karena ke gereja kan. Aku heeh, cuman bilang sama ini yang telepon aku,
Jadi yang telepon ini adalah pemilik gedung itu, ya, Ah, pemilik venue itu. ah, ah. Terus aku bilang, aku nggak bawa jas, nggak bawa ini loh. Nggak apa-apa, sudah. Berangkatlah aku. Berangkat ke sana, ketemu sebentar sama yang punya hajat, ya. Hmm, Namanya siapa, apa, langsung naik. Aku langsung MC. Itu sih. hmm. Itu pengalaman Wow. seru yang lain. Pengalaman Itu seru yang lain. itu rekor ya berarti ya. Buat aku iya. Buat aku iya. Jadi langsung ditelepon langsung jalan gitu ya. Ya, Wow. gitu. Ko, boleh nggak Ko dikasihin contoh sepotong aja. Misalnya Ko ini lagi nge-MC nih Ko. Bebas deh Ko. Mau nge-MC pernikahan, pertunangan, atau apa namanya ulang tahun. Kalau kematian nggak deh, nggak usah deh, nggak apa-apa. Yang pernikahan atau apa deh. Iya, iya, iya. Aku bingung sih kalau yang terakhir tadi. Karena pernah disuruh kata sambutan. Eh, Kata sambutan pernah. Tapi aku juga ah, benar-benar deg-degan. Tapi ya itu, kita harus membiasakan diri untuk bisa gitu ya, untuk untuk siap bisa, kapanpun ya. untuk siap kapanpun. Ya. Nah, latihan-latihannya seperti itu. Mhm. Pernikahan ya. Ya, boleh kok. Selamat malam hadirin, selamat datang untuk Anda semuanya di acara pernikahan Doni dan Dina pada malam hari ini. Di hari yang luar biasa, kita bisa melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai, orang tua dan juga keluarga. Dan hadirin, kita akan segera menyambut kehadiran mereka berdua. Boleh berikan tepuk tangan untuk Doni dan Dina. Wah, Tepuk tangan. keren gue, keren gue. Itu kan ya, jadi habit gitu ya. Iya, dulunya Heeh. aku ingat ya, tahun 2003-2004 itu aku sempat tulis kata-kata itu. Hmm. Jadi kata-kata masuk itu seperti apa, Hmm. kata-kata waktu potong kue itu kayak apa Hmm. ya, untuk penggoresan wedding cake gitu ya, itu kayak apa, aku tulis semuanya. Hmm. Jadi aku Ya. tulis, aku baca, Hmm. gitu. Tapi akhirnya Ya. ya lama-lama kita Hmm. terbiasa. Bukan Ya. menghafal, tapi ngerti poin-poinnya yang mau dibicarakan apa, itu Ya. penting gitu. Jadi Betul. kita mau bicara apa ini? Ini Hmm. ngomongin apa? Terus ada sesuatu yang mungkin terjadi saat itu kita improvisasi, itu sangat penting. Jadi Ya. benar-benar dibutuhkan yang namanya latihan terus. Karena Hmm. buat aku gini, meskipun aku sudah mungkin berkali-kali ya di acara wedding atau acara apa, tapi tetap harus berlatih. Latihan pernafasan kayak gitu. Terus aku kalau misalnya di atas kendaraan juga latihan openingnya itu kayak apa tadi ya, kayak yang tadi aku contohkan itu aku latih, Hmm. harus dilatih, Ya, ya. dilatih Latihan, ngomong apa misalnya ya, ya. ya. Latihan-latihan gitu lama-lama jadi profesional gitu kok ya. Latihan ya, kalau kita mau melatih diri, disiplin latihan terus mempraktikannya, ya lama-lama kita bisa jadi profesional.